Hello Technolovers, Pulau Miangas adalah salah satu pulau paling terpencil sekaligus paling strategis di Indonesia. Letaknya berada di ujung utara negara ini, tepat di perbatasan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Secara geografis, posisinya tercatat pada koordinat 5 derajat 33 menit 15 detik lintang utara dan 126 derajat 35 menit 18 detik bujur timur. Meskipun ukurannya hanya sekitar 3,2 km persegi, pulau kecil ini memiliki nilai yang sangat besar, baik dari segi posisi, sejarah, maupun sumber daya alamnya. Tidak mengherankan jika pada masa lalu Miangas sempat menjadi objek perebutan berbagai pihak karena dianggap memiliki potensi yang penting bagi kawasan. Secara administratif, Miangas berada di dalam wilayah Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini dikelilingi lautan yang kaya dengan hasil seperti berbagai jenis ikan, kerang, hingga hamparan terumbu karang yang masih terjaga. Selain kekayaan hayatinya, Miangas juga menyimpan potensi pariwisata yang besar. Pantai-pantainya yang bersih, suasananya yang tenang, serta panorama alam yang luas membuat pulau ini punya daya tarik tersendiri. Beberapa pantai yang sering dijadikan tujuan wisata antara lain Pantai Miangas, Pantai Kalong, dan Pantai Batu. Masing-masing memiliki karakter dan keindahannya sendiri. Namun posisi Miangas yang berada sangat dekat dengan negara lain juga membawa konsekuensi. Pulau ini pernah menimbulkan persoalan dalam hubungan internasional Indonesia dengan Filipina dan Malaysia, sebab kedua negara tersebut pernah mengklaim Miangas sebagai bagian dari wilayah mereka. Walau begitu, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Miangas adalah wilayah sah Republik Indonesia dan akan terus dikelola sesuai hukum yang berlaku. Untuk menuju Miangas, perjalanan tidak bisa dibilang mudah. Salah satu aksesnya adalah menggunakan kapal angkutan dari Pelabuhan Bitung, yang melayani rute Bitung, Siau, Lirung, Tahuna, Melong, Karatung, Miangas, Marore. Kapal ini beroperasi 2 kali dalam sebulan, dengan total waktu pelayaran sekitar 15 hari. Alternatif lainnya adalah melalui jalur udara menuju Bandara Samratulangi di Manado. Kemudian melanjutkan penerbangan ke Melongwane atau Talaud. Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan menyewa perahu nelayan untuk mencapai Pulau Miangas. Sebagian besar penduduk Miangas bekerja sebagai nelayan, petani, serta pegawai negeri. Dan karena statusnya sebagai pulau perbatasan, beberapa puluh personil TNI dan Polri ditempatkan secara bergiliran untuk menjaga keamanan kawasan ini. Kekayaan hayati Pulau Miangas. Meski dikenal sebagai pulau terluar, Miangas justru menyimpan potensi alam yang luar biasa. Di beberapa titik pulau ini tumbuh tanaman seperti talas dan sagu, dua bahan pangan tradisional yang telah menjadi sumber makanan sejak sebelum beras digunakan secara luas. Sementara di perairannya terdapat keanekaragaman ikan laut seperti cakalang, ikan kulit pasir, taripang, ikan layar, hingga berbagai jenis ikan di laut dalam lainnya. Salah satu hasil laut yang menjadi primadona di Miangas adalah ketam kenari. Bentuknya sekilas menyerupai kepiting, tetapi lebih mirip umang-umang berukuran besar. Nilai ekonominya cukup tinggi, bahkan melebihi harga lobster, sehingga menjadi salah satu komoditas yang cukup diburu masyarakat. Mengapa Pulau Miangas pernah jadi rebutan Malaysia dan Filipina? Miangas sering menjadi sorotan bukan karena sengketa yang masih aktif, tetapi karena posisinya yang sangat strategis di perbatasan 3 negara, serta sejarah kolonial yang cukup rumit. Berikut penjelasannya dalam beberapa poin penting. Status Miangas saat ini. Pulau Miangas secara sah berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration atau PCA pada 4 April 1928. Dalam putusan tersebut, Belanda yang mewakili Hindia Belanda berhasil mengalahkan klaim Amerika Serikat yang saat itu mewakili Filipina. Putusan ini bersifat final dan mengikat secara internasional. Alasan sejarah klaim.
Persoalan mengenai Miangas pada dasarnya lebih banyak melibatkan pihak kolonial seperti Belanda, Spanyol, dan Amerika Serikat, ketimbang Malaysia dan Filipina modern. Beberapa alasan historisnya antara lain, kedekatan geografis. Miangas berada sangat dekat dengan Mindanao di Filipina. Karena itu, Spanyol dan kemudian Amerika Serikat dulu merasa memiliki dasar untuk mengklaim pulau ini. Efektivitas administratif. Belanda berhasil membuktikan bahwa merekalah pihak yang menjalankan pemerintahan, penegakan hukum, serta aktivitas perdagangan secara nyata di Miangas. Prinsip inilah yang membuat Belanda memenangkan sengketa tersebut. Batas kolonial yang tidak jelas. Seperti banyak wilayah di Asia Tenggara, garis batas zaman kolonial seringkali dibuat tanpa kejelasan yang memadai, sehingga memicu klaim tumpang tindih di kemudian hari. Mengapa Miangas tetap jadi perhatian? Walaupun tidak ada sengketa yang berlangsung, Miangas tetap menjadi titik penting karena lokasinya di perbatasan. Pulau ini berada sangat dekat dengan wilayah maritim Filipina dan berada di jalur yang mengarah ke perairan Malaysia. Pengawasan keamanan letaknya sangat strategis untuk memantau aktivitas lintas batas dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Sumber daya laut. Perairan di sekitar Miangas masih menyimpan potensi sumber daya alam yang besar. Singkatnya, Miangas bukan lagi rebutan dalam arti sengketa diplomatik yang aktif, melainkan sebuah wilayah Indonesia yang statusnya sudah jelas secara hukum internasional sejak hampir 1 abad lalu. Meski kecil dan terpencil, keberadaan Miangas sangat penting, baik untuk sejarah, keamanan negara, maupun potensi alam yang dimilikinya.